sore semuanya untuk praktikan mata kuliah dasar-dasar pengindaan jauh atau DASIN. Untuk materi ini akan membahas mengenai koreksi geometrik. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai koreksi geometrik. Koreksi geometrik itu merupakan geometrik itu sendiri merupakan posisi geografis yang berhubungan dengan distribusi ruangan. Nah, geometrik ini tuh memuat informasi data yang mengacu pada bumi melalui posisi sistem koordinat lintang dan bujur. Lalu apa sih koreksi geometrik itu? Nah, menurut jurnal yang saya baca, Jurnal Standarisasi volume 21 nomor 1 Maret 2019 yang ditulis oleh Reza Lukiawan et al. Koreksi geometrik itu merupakan koreksi yang ditujukan untuk memperbaiki nilai piksel supaya sesuai dengan yang seharusnya, yang biasanya mempertimbangkan faktor gangguan atmosfer sebagai sumber kesalahan utama. Nah, transformasi geometrik yang paling mendasar yaitu penempatan kembali posisi piksel sedemikian rupa sehingga pada data citra yang akan kita olah nanti, penempatan itu sempurna dan terekam oleh sensor. Nah, lalu biasanya tuh kesalahan koreksi geometrik itu juga dikelompokkan. Biasa ada yang internal dan eksternal. Nah, kesalahan internal itu biasanya ada lagi yang sistematik dan random. Nah, kesalahan sistematik ini kesalahan yang diperkirakan sebelumnya dan besar kesalahannya pada umumnya konstan. Oleh karena itu dapat dibuat perangkat lunak koreksi geometrik sehingga sistematik. Yang bersifat random itu tidak dapat diperkirakan terjadi. Maka saat dikoreksi nanti akan ada data tambahan yang harus kita ketahui. Habis itu kalau internalnya itu mungkin setahu saya sendiri itu akibat pembelokan arah atau penyinaran yang menyebabkan distorsi panoramik. Nah, jadi itu itu tuh terjadi biasanya tuh saat cermin scan. Jadi tuh lagi scanning daerah tersebut. Nah, mungkin akan terjadi penyinaran, itu pembelokan arah penyinaran sehingga data yang kita dapat nanti bisa jadi berubah. Kenapa sih koreksi geometrik itu dapat dilakukan? Perlu dilakukan, maksud saya salah ya. Koreksi geometrik itu punya 3 tujuan. Yang pertama itu untuk melakukan pembetulan atau pemulihan citra agar koordinat citra sesuai dengan koordinat geografis. Yang kedua, mencocokkan posisi citra dengan citra lain yang sudah terkoreksi. Nanti kita akan mempelajari itu yaitu image to image. Nah, lalu untuk mentransformasikan sistem koordinat citra yang multispektral dan multitemporal. Lalu ada lagi yang ketiga, meregistrasi citra ke peta atau transformasi sistem koordinat citra ke koordinat peta. Nah, ini tuh image to map. Nah, jadi itu hasil citra nanti dengan sistem proyeksi sama gitu. Oke, lalu untuk koreksi geometrik ini tuh bisa digunakan dengan 2 aplikasi, yaitu ArcGIS ataupun ENVI. Nah, untuk pengolahan data kali ini saya akan menggunakan aplikasi ENVI, yaitu versinya 4.3. Kita mulai saja praktikum DASIN mengenai koreksi geometrik. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kali ini saya akan menggunakan aplikasi ENVI. Langsung saja kita buka aplikasi ENVI yang akan kita pakai. Di sini saya pakai aplikasi ENVI dengan versi 4.3. Untuk teman-teman nanti atau yang punya ENVI 4.5 atau itu bisa saja, karena saya sudah coba mencari
di beberapa video mengenai geometrik ini ada yang memakai 4.5, ada yang 5.1 itu, dan setelah saya lihat itu sama saja. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa mengikutinya saja. Kita mulai dari file, open image file, lalu kita masukkan data citra Landsat 5 dan 8. Nah, di sini saya pakai, kita masukin dulu data citra Landsat 8-nya, masukin band 4, band 3, dan band 2. Lalu kita klik RGB, lalu kita sesuaikan untuk R itu band 4, untuk R itu band 4, G itu band 3, dan band 2. Lalu load RGB. Nah, sini telah muncul data RGB, data Landsat 8. Lalu kita seperti tadi, klik file open image file, lalu kita masukkan data Landsat 5. Nah, data Landsat 8 ini akan sebagai acuan kita, sedangkan data Landsat 5 ini yang akan kita lakukan, yang akan kita olah menggunakan koreksi geometrik. Oke, kita masukkan data 4, 3, 2, band 4, band 3, band 2, lalu kita klik RGB, kita masukkan R-nya 4, B-nya 3, R-nya 4, G-nya 3, dan B-nya 2. Lalu kita new display, lalu load. Oke. Kita bisa lihat di sini ada kedua data yang sama dengan daerah yang sama, tapi dengan citra yang berbeda. Yang satu dengan Landsat 8, yang satu dengan Landsat 5. Lalu kita klik kanan. Sebelum kita klik kanan, kita klik geographic link, lalu kita on kan. Nah, geographic link ini berguna untuk ketika kita mengklik agar pergerakan kursor kita sama dengan layar sebelah. Jadi ketika kita klik layar sebelah sini, layar sebelah sana akan bergerak juga. Setelah itu kita klik in change, kita pilih image linear 2%. Kegunaannya itu agar bisa terlihat jelas, sama seperti selanjutnya layar yang sebelah. Kita dapat melihat, nah ini dia hasilnya. Nah ya, ini hasilnya. Maaf tadi ada kesalahan. Nah oke. Nah kita lihat sisi kanan, sisi kiri layar 1 dan layar 2 sudah sama. Ketika kita bergerak di sini, dia akan sama titik poinnya. Oke, setelah semuanya sudah kita lakukan, kita akan memulai saja langkah pertama, yaitu image to image. Pertama kita klik map, lalu registration, pilih image to image. Nah, seperti yang saya bilang tadi, batch image ini merupakan panduan kita, yaitu data acuan. Sedangkan work image itu bukan data yang akan kita olah. Itu nanti yang akan kita olah menggunakan koreksi geometrik. Jadi untuk batch image kita pilih display 1, sedangkan work image itu display 2. Lalu kita klik OK. Lalu akan muncul seperti ini, yaitu ground GCP, ground central point. Nah, titik GCP ini akan menjadi acuan untuk koreksi geometri. Nah, pada seperti yang kita lihat, kita akan mulai mentitik koordinatkan agar layar 1 dan layar 2 itu titik koordinatnya sama. Jadi untuk itu saya bikin titik di sini yang pertama, lalu di sini, lalu di sini, lalu di sini,
Lalu di sini dan di sini. Dan di sini. Oke. Setelah sudah semuanya kita lakukan, ditikin koordinat, lalu kita klik file, save GCP to ASCII. Nah, kita bikin namanya koreksi geometrik. Nah, kita klik OK. Nah, kita lihat di sini nilai RMS-nya itu 0,0001. Artinya letak titik koordinat layar 1 dengan layar 2 itu sama, itu tidak ada perbedaan. Nah, nilai RMS itu tidak boleh lebih dari 1, karena apabila lebih dari 1 berarti ada titik koordinat yang salah. Oke, setelah semua titik kita tentukan, lalu kita klik file, save GCP to ASCII, lalu kita choose. Jadi kita pilih tempat penyimpanannya. Di sini saya simpan di sini saja, di koreksi geometrik. Nah, saya simpan di sini aja untuk mungkin kita buat folder dulu. Koreksi geometrik. Kita klik OK, lalu kita simpan di sini. Klik OK. Nah, sudah kita lakukan koreksi geometrik, sudah kita simpan, kita dapat melihat nilai RMS-nya yaitu 0,0001. Nah, kan di sini ada nilai RMS. Nah, itu tuh merupakan nilai keakuratan. Nah, setahu saya nilai RMS ini tidak boleh lebih dari 1. Jadi kalau jika ada kesalahan nanti mungkin bisa kita diskusikan bersama. Nah, kalau nilai RMS ini lebih dari 1, artinya itu kita harus mengulang lagi kembali. Artinya itu koordinatan titik ini dengan titik dari layar 1 dan layar 2 itu sangat berbeda jauh gitu. Jadi untuk penitikan nanti jangan sampai keluar dari layar 1 dan layar 2 agar kita bisa mengetahui perbandingan RMS-nya nanti. Oke, kita lanjut saja. Kita melakukan titik GCP, lalu kita klik file, kita klik option, lalu pilih load file. Nah, di sini saya pilih Landsat 5 dengan band 4, lalu klik OK, lalu kita pilih penyimpanannya, kita bikin hasil koreksi geometrik, lalu klik OK. Sabar, kita menunggu. Nah, setelah muncul seperti ini, inilah hasil geometrik yang akan kita lihat. Nah, jadi seperti inilah hasil dari geometrik tersebut. Kita dapat lihat perbedaannya. Oke, inilah hasil dari image to image koreksi geometrik. Untuk yang satu adalah image-nya, yang dua, yang kedua yang akan kita olah, dan yang ketiga adalah hasil akhirnya. Oke, kita bisa lihat pergerakannya seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat, kita bisa lihat pergerakannya seperti ini. Jadi inilah hasil dari koreksi geometrik tentang
image to image. Seperti itulah tadi hasil dari koreksi geometrik image to image. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila nanti ada kesalahan atau apapun yang dikoreksi nanti, bisa kita diskusikan bersama nanti. Sampai bertemu di sesi diskusi nanti. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini. Kiranya video ini bermanfaat untuk kita semua. See you dan selamat pagi, siang, sore, malam semuanya.